Alhamdulillah di kesempatan malam kali ini saya masih bisa dipertemukan kembali, bisa diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa kata yang insya Allah akan terlaksana. Pertama, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada pengasuh kita, pengasuh tercinta kita, Kiai Haji Muhammad Isbat bin Abdul Qadir, Kiai Haji Ahmad Mahfud bin Abdul Qadir, dan juga Kiai Haji Muhammad Ismail bin Abdul Qadir yang telah membimbing kita, yang telah memberikan kita ilmu yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada semua pengurus yang telah memberikan wadah kepada saya sendiri dan telah memberikan kesemangatan dan juga dukungan sehingga saya pada kesempatan malam kali ini bisa duduk kembali di depan sampean sekalian. Juga yang saya ucapkan terima kasih kepada semua santri yang telah memberikan dukungan khususnya kepada saya sendiri sehingga apa yang telah saya inginkan, apa yang telah saya planningkan dari awalnya semuanya insya Allah bisa tercapai. Dan kedua kalinya saya atas nama Taufik Hidayat mohon maaf apabila mempunyai kesalahan baik dari tingkah laku, tutur kata yang tidak berkenan di hati sampean, khususnya kepada pengasuh kita, pengasuh Bira Timur tercinta, yaitu Kiai Haji Muhammad Isbat, Kiai Haji Ahmad Mahfud bin Abdul Qadir, dan juga Kiai Haji Muhammad Ismail bin Abdul Qadir. Manakala saya mempunyai kesalahan baik dari tingkah laku yang tidak sopan, baik dari tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Juga kepada semua pengurus mohon maaf apabila saya masih berada di Pondok Pesantren Bira Timur ketika saya kemarin menjadi pengurus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan tanggung jawab sendiri. Juga kepada semua santri saya mohon maaf sebesar-besarnya manakala ada kesalahan, dan juga khususnya kepada Madrasah Ibnu Wusta saya mohon maaf apabila saat saya mengajar di kelas MDW mempunyai tutur kata yang tidak berkenan, jauh dari kata yang tidak sampean sukai, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah di kesempatan malam kali ini sedikit kesan dari saya sendiri. Kesan daripada saya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur alhamdulillah karena di kesempatan tahun ini saya bisa melanjutkan studi ke luar negeri, yaitu negara Turki. Karena dengan demikian banyak hal yang harus saya lakukan, banyak beberapa hal yang harus saya hadapi bersama, yaitu diantaranya pentingnya daripada mengabdi di pondok pesantren. Mengabdi di pondok pesantren bukan hal yang sangat mudah untuk kita laksanakan, tapi dengan ketulusan hati sampean dibutuhkan pesantren, maka datangilah pondok pesantren. Karena dengan sampean mengabdi di pondok pesantren, sampean sudah mengetahui langkah pertama bagaimana sampean menuju nanti ke masa depan. Contoh halnya sekarang, banyak santri Bira Timur khususnya mondok di Bira Timur beberapa tahun, anggaplah 5 tahun, anggaplah 10 tahun, bahkan 15 tahun, tapi ketika dibutuhkan pesantren tidak hadir ke pesantren, maka 10 tahun tersebut, 15 tahun tersebut, maka hilang apa yang mereka pelajari di pondok pesantren, kebarokahnya hilang. Demikian sebaliknya, kalau sampai yang dibutuhkan pesantren, anggaplah sampai mondok 6 tahun, dibutuhkan pesantren selama 1 tahun mengabdi, sampai kembali ke pesantren, maka dari 10 tahun tersebut sampean akan mengarungi yang namanya keberkahan insya Allah. Maka dari itu sedikit cerita, saya sebenarnya tidak percaya bisa kuliah ke luar negeri. Saya tidak percaya. Kenapa demikian? Awal saya mau ditugas di pondok pesantren, saya akan ditugas di Ketapang, Jawa Barat. Itu sudah merencanakan bahwasanya saya ingin kuliah di Yogyakarta, seperti itu. Lah, sampai di tugasan saya tetap bersikukuh untuk kuliah ke Yogyakarta. Setelah ditugas, saya berpikir ingin berangkat ke Yogyakarta, namun kata berkata lain, yaitu saya dipanggil oleh pesantren. Dapat surat dari pondok pesantren, saya kembali ke pesantren. Nah, walaupun saya kembali ke pesantren, tetap juga saya ingin bersikukuh untuk kuliah ke Yogyakarta. Nah, setelah itu nyampe 1 tahun, saya berpikir saya harus 1 tahun ini keluar dan kuliah di Yogyakarta, seperti itu. Kebetulan di tahun kemarin ada salah satu guru tugas. Guru tugas tersebut kebetulan akrab dengan saya.
Saya minta solusi bagaimana caranya saya bisa kuliah ke Yogyakarta. Beliau berkata, gampang, sampean ikut saya ke Turki. Seperti itu, sampean ikut saya ke Turki. Saya gak percaya sebenarnya. Setelah itu saya juga minta masukan kepada yang lainnya dan juga mendukung. Lah, ketepatan pada malam itu waktu malam, pada malam itu ada ketua pengurus di samping saya. Dan ketepatan juga di waktu itu pamflet bata-bata, yaitu santri yang kuliah ke Mesir 14 orang itu keluar, dan ketua pengurus pun melihat, dan beliau berkata, bagaimana? Perkataan beliau adalah, gimana ya di Bela Timur kok tidak ada sama sekali yang berani kuliah ke luar negeri. Saya mendengar kata tersebut, terus saya menjawab, saya siap berani ke luar negeri asalkan diberikan izin oleh pesantren. Seperti itu. Lepas dari itu, saya pun diberi restu oleh ketua pengurus dan juga para staf yang lain, dan saya pulang minta pamitan ke orang tua. Setelah itu direstui juga, alhamdulillah. Setelah itu juga saya sowan ke pengasuh, dan alhamdulillah oleh pengasuh saya direstui juga, bahkan sangat didukung untuk kuliah ke luar negeri. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Jadi saya kuliah ke luar negeri itu berkat dukungan semuanya, dukungan dari ketua pengurus, dari orang tua, dari pengasuh, dari para santri juga sekalian. Maka dari itu kuliah ke luar negeri itu harapan besar bagi kita semuanya. Bukan hanya saya sendiri yang duduk di sini, tapi sampai juga bisa mempunyai harapan yang besar. Terus untuk pesannya, selagi masih dibutuhkan pesantren, kembalilah ke pesantren. Karena pesantren tetap tempat kita untuk mengelola bagaimana kita ke depannya. Seperti itu. Contohnya yang tadi itu. Terus terakhir dari saya, mengutip dauh daripada almarhum Kiai Haji Muhammad Thohir. Beliau berkata, penderitaan, kemiskinan itu mungkin beban daripada pendidikan, tapi kemiskinan, penderitaan bukan alasan untuk tidak berpendidikan. Maka dari itu, sekali masih bisa bernafas, kejarlah cita-cita yang sudah ditingginya. Akhir kalam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.